Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasin pagi hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya selamat pagi dan juga selamat bergabung Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Tak terasa kita sedang menjalankan ibadah saum hari keempat ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai berbuka nanti dan kita juga diberikan kelancaran sampai 1 bulan penuh ya. Dan di sini insya Allah Amin ya Allah ya pesertanya Rabbal akan terus alamin. bertambah. Dan insya Allah juga kita akan sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Jumali yang akan memaparkan materinya pada pagi hari ini. Dan Pak Ustadz pun sudah bergabung, mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Oke, tunggu sebentar. Mohon maaf izin mematikan videonya ya, Bu Ustazah. Oh iya. Pak Ustadz sudah bergabung, mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, apakah ada suaranya? Apakah ada suaranya Bapak Jelas, Ibu? jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz ya. Oke, coba Pak Ustadz boleh bicara kembali. Alhamdulillah jelas. Kalau suara Pak Ustadz terdengar dengan jelas gak nih Bapak Ibu semua? Ya, cek cek. Jelas. Jelas, jelas. Oke, kalau begitu alangkah baiknya mari kita membaca basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, sudah. Baik. Langsung mulai aja. Ya. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, suara saya terdengar jelaskah? Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang menghimpun kita tentunya di bulan Ramadan ini untuk ya tentunya kita belajar bersama ya untuk belajar tahsin ya insyaallah atau tajwid ya. Karena tahsin dan tajwid itu sama ya maknanya ya, jangan sampai dibeda-bedakan ya. Jadi at-tahsin at-tajwid itu sama maknanya. Jadi karena beredar di kalangan masyarakat sehingga terjadi bahkan sampai terjadi gesekan gitu ya. Oh ini kelompok tahsin, ini tajwid gitu kan. Jadi oh itu mah tahsin, oh ini tajwid, padahal sama gitu ya. Tahsin ya tajwid, tajwid ya tahsin gitu ya. Dan salat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Bapak sekalian yang bersama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah saya di sini Jumali menemani Ibu Bapak sekalian untuk kita membedah materi tentang tanda ya, tanda-tanda khusus di dalam Al-Qur'an. Ya, ini salah satunya insya Allah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tanda sin di atas huruf shad ya. Jadi bagaimana tanda seperti apa dan cara bacanya seperti apa. Baik. Di sini Bu sekalian rahimakumullah ya. Pada dasarnya kita mempraktekkan ini adalah tergantung kita menggunakan thoriqohnya siapa gitu ya. Jadi yang perlu dipahami ya awal adalah bagaimana intinya kan kita membaca Al-Qur'an mencoba sesuai dengan periwayatannya ya. Jadi artinya ketika kita belajar tajwid, kita belajar tahsin, kita berusaha untuk membaca itu sesuai dengan periwayatan yang dimana ada beberapa kiroah yang harus kita pahami, singkatnya seperti itu ya. Jadi kita ketahui misalkan kiroahnya imam siapa, nah, itu nanti kita riwayatnya imam siapa, thoriqohnya siapa, ini yang kita paham. Jadi kiroah itu sendiri adalah sebuah bacaan atau bacaan yang disandarkan kepada imam-imam kiroah ya. Paling tidak yang 7 yang kita kenal kiroah sab'ah ya. Ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Amr, ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Asim, ada Imam Hamzah, dan ada Imam Al-Kisai. Nah, inilah bagaimana kita bacaan ini merujuk ke atas ke sana ya. Nah, kebetulan yang kita baca ini adalah qiraahnya Imam Asim gitu. Qiraahnya Imam Asim. Ya tentu berbeda dengan qiraah Imam Hamzah mungkin ya. Ya contoh saja misalkan kita baca wadduha, kalau Imam Khalaf dari Imam Hamzah itu wadduha seperti itu ya. Kemudian di Imam Asim sendiri kemudian ada periwayatannya gitu, yang meriwayatkan. Jadi riwayat itu berarti adalah bacaan Al-Qur'an, gampangnya adalah yang disandarkan kepada murid-muridnya imam qiraah tersebut, yang dimana murid-muridnya diambil 2 saja, yakni riwayat Imam Hafiz dan Syu'bah. Nah, maka kemudian ada istilah qiraah riwayat Hafiz an Asim gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini kita baca adalah seperti ini, kita mau baca pakai riwayat siapa gitu.
apakah Imam Syu'bah atau Imam Hafiz. Nah, kebetulan yang kita baca adalah riwayatnya Imam Hafiz. Nah, kemudian setelah Imam Hafiz ini turun lagi ke bawah, istilahnya Thoriqoh, jalurnya ke siapa? Nah, jalurnya ada dua. Nah, kita pilih ini, yaitu ada Asy-Syatibi dan ada Thayyibatun Nasr, seperti itu. Nah, ketika kita baca Quran, ketika kita menurut periwayatan adalah kita tidak bisa mencampurkan sekali baca dengan dua bacaan itu, terkecuali memang sedang ujian ataupun menyetorkan, ya, dimana ketika perbedaannya itu nanti dibaca gitu, ketika ada perbedaan dua kali gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini adalah ketika berkenaan dengan huruf sin yang di atas, maka kemudian ini kita sedang prakteknya itu torikoh siapa gitu ya. Jadi tidak seperti yang beredar yang gini. Pertama, bahwa ketika sinnya di atas maka lebih utama dibaca sin gitu kan. Ketika ada tanda sinnya di bawah maka yang dibaca ya. Oh, ya. Ketika tanda sinnya di bawah maka huruf sin ataupun sod yang dibaca, ya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak demikian juga ya yang saya pahami gitu ya. Jadi kembali kepada kita sedang praktek membaca torikohnya siapa. Kemudian yang masalah kedua adalah ketika kita menggunakan eh, mushaf Indonesia atau cetakan Indonesia, itu kadang setiap penerbit itu beda-beda yang saya temukan. Ada yang sinnya itu di atas semua. Ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Maka ketika kita menemukan itu, kalau kita tidak memahami, maka kita bingung juga nanti. Contoh misalkan ketika kita pemahaman yang beredar bahwa setiap ketika sinnya di atas maka huruf sin yang dibaca. Ketika sinnya di bawah maka huruf sod yang dibaca. Ternyata kemudian penulisannya berbeda-beda, maka bingung juga. Maka ini yang perlu dipahami adalah sebetulnya kita itu sedang praktek toriko siapa. Di mana toriko itu ada dua. Toriko apa aja tadi? Ada yang bisa ingat tadi torikohnya siapa aja dalam riwayat Hafiz an Asim ini? Asy-Syatibi dan Thayyibatun Nasr. Nah, itu ya, catat ya. Nah, dan Thayyibatun Nasr. jadi yang beredar, yang berkembang, yang dipraktekkan ini dalam lembaga-lembaga tahsin itu adalah torikohnya Asy-Syatibi. Ya. Yang pernah salah satu perbedaannya sederhana, sebutnya nggak banyak. Ya. Nah, salah satunya ini nanti huruf sin ini. Yang paling kental sekali perbedaannya adalah di bacaan mad. Ya, bacaan mad. Jadi untuk Thoriqoh Asy-Syatibi ketika membaca mad, baik yang jaiz ataupun wajib atau munfasil ataupun muttasil, ya. Untuk Thoriqoh Asy-Syatibi itu kita baca 4 5 harokat. Nah, Asy-Syatibi sini baca 4. Nah, itu ya. Nah, ini kan yang betul nggak yang berkembang itu kita belajarnya itu. Ya, ada yang bisa jawab bantu gitu, betul nggak belajarnya biasanya prakteknya itu yang diajarkan. Ya, jadi Iya. ya itu kan rata-rata seperti itu ya. Atau singkatnya kalau apa namanya yang ada alis gitu kan. Ya, kebetulan kalau ada di Al-Qur'an Indonesia itu alisnya ada yang kecil, ada yang tebal gitu kan ya, ada yang tipis ya. Nah, untuk Thoriqoh Asy-Syatibi itu mau alis kecil, mau alisnya tebal ya atau tipis, itu panjangnya sama. 4 sampai 5 harokat gitu kan.
Yang penting mah kalau istilah orang Sunda mah alisna teu dikurud gitu kan. Tidak boleh ya. Nah, untuk thariqah Thaibatun Nasr ini dibedakan. Untuk yang alisnya tipis ataupun yang kita tahu misalkan mad jaiz itu dibacanya 2 harokat. Nah, untuk yang wajibnya itu empat harokat. Seperti itu. Nah, jadi kita baca Al-Quran seperti itu. Jadi sekali lagi kita sedang praktek apa nih niatnya nih? Kita baca nih Thariqah Asatibi apa tadi Penasar. Jadi tidak bisa sekali baca, kadang yang jaiznya itu panjang sekian, kadang itu enggak. Nah, jadi itu yang perlu dipahami dulu ya berkenaan dengan tanda tanda sin ya. Maka selanjutnya adalah ketika kita sudah memahami itu dan kita sedang mempraktekkan ini, ketika melakukan ini, nah di sini baru insya Allah saya akan jelaskan. Ya, pada surah Al-Baqarah, ya Ibu Bapak sekalian rahmatullah, ada kalimat apa namanya? Di sini ada tulisan sin, ya, wayab sopo, ya. Nah, di sini kita tidak bisa mempraktekkan karena tanda sinnya di atas, ya, maka yang lebih utama dibaca huruf sin. Gitu. Ya, coba kalau saya tanya nih dari pemirsa sekalian, ya, Ibu Bapak, ada yang nggak pernah belajar tentang ini? Bahwa ketika sin di atas lebih utama dibacanya sin. Sementara kalau tanda sinnya di bawah lebih dibacanya jadi huruf sodnya gitu ya. Kalau Al-Quran Timur Tengah sendiri sih tandanya nggak di atas semua. Adakah dari hadirin sekalian yang pernah mendengar ini? Ya, pernah. Belum. Ya, belum ya. Nah, bagi yang pernah pasti hingga patokannya adalah ketika huruf sin di atas maka dibaca sin gitu kan. Ketika tanda sinnya di bawah maka dibaca huruf sod ya. Nah, kebetulan ini adalah tanda sinnya di atas semua gitu kan. Ya. Nah, jadi gini, ketika kita praktek membaca Asatibi, Ibu Bapak sekalian rahimakumullah, ya, yang kita baca adalah mad jaiz ataupun mad wajibnya 4 sampai 5 harokat. Maka di sini adalah ketika membaca surah Al-Baqarah dalam ayat 245, maka ini dibaca dengan sin. Dibaca dengan sin. Tetapi Ibu Bapak sekalian, ketika praktiknya dengan membaca 2 harokat untuk yang jaiznya atau mad jaiz munfasilnya, ya, kita baca 2 harokat semua. Maka ini berarti sedang mempraktekkan torikohnya Thayyibatun Nasr. Maka ketika kita sedang praktek baca Thayyibatun Nasr, maka kalimat wayab supo ini dibaca dengan huruf sod. Walaupun tanda sinya di atas. Jadi bukan wayab supo, tapi wayab su. Sod. Bisa dipahami kah? Bisa, Ustaz. Diulang Ustaz, diulang. Baik. Jadi gini, ketika kita membaca Al-Quran, prakteknya itu ketika membaca mad jaiz, ada yang tahu mad jaiz atau yang alisnya tipis dan alis yang tebal, ya, artinya baik yang jaiz ataupun wajib dengan dibaca sama, karena kita belajarnya kan rata-rata seperti itu diajarkannya, dibaca 4 sampai 5 gitu kan. Nah, berarti itu sedang mempraktekkan torikohnya Asyatibi. Nah, ketika prakteknya Asyatibi, maka kalimat ya suko dibacanya dengan huruf sin, bukan dengan huruf sod, tapi sin. Berarti bukan wayab suko, tapi wayab su, tipis. Wayab suko. Begitu. Tetapi ketika kita prakteknya, misalkan ya Ibu Bapak sekalian lagi baca nih, nah, yang alis-alis kecilnya itu alis tipis ya. Kalau Indonesia itu kan dibedakan tuh yang wajib dan jaiznya. Beda dengan mushaf Timur Tengah. Kalau mushaf Timur Tengah itu nggak ada bedanya tanda alisnya. Nah, misalkan ketika setiap baca yang tanda alis itu
dibaca 2 rakaat. Misalkan apa? Surah Al-Baqarah. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, wa ma-nya itu jaiz, alisnya tipis. Maka berarti itu sedang praktek torikohnya Thayyibatun Nasr. Maka ketika membaca surah Al-Baqarah ayat 245, maka itu prakteknya dengan huruf shad. Jadi tidak berlaku sin di atas lebih utama. Begitu. Jadi tetap dibaca dengan huruf shad. Bisa dipahami semua? Bisa, bisa Ustaz. Baik, alhamdulillah. Itu ya. Nah, jadi inilah bagaimana kita belajar tajwid itu bukan sebatas mempelajari idhar, idgham, ikhfa dan sebagainya. Ini termasuk hal seperti ini bagaimana maksudnya kita belajar tajwid itu kita mencoba membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan periwayatan. Riwayat yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Gitu. Yang kita baca adalah riwayatnya Imam Hafiz, qiraahnya Imam Syu'bah. Yang dimana Imam Syu'bah ini bersambung kepada Abi Abdurrahman. Kemudian Abi Abdurrahman mengambil bacaan dari 4 sahabat, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Yang dimana keempat sahabat ini langsung mengambil bacaannya dari Rasulullah SAW. Begitu. Baik, untuk selanjutnya kalimat basqah. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 60 69 ya. Nah, ini pun sama. Ketika kita prakteknya asyatibi, maka ini dibaca dengan sin. Dibaca dengan sin. Ya. Maka dibaca kita lihat kata ya besutu menurut riwayat Hafiz Tariqah Syatibiyah. Nah, ada di situ ternyata. Kata ya besutu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 245 dibaca dengan huruf sin. Jadi jelas itu Tariqah siapa? Tariqah Syatibiyah. Jadi kalau kita Tariqah Thayyibatun Nasr, ya dibaca dengan shad. Nah, itu ya. Itu. Kemudian tadi untuk bastoh ya. Itu sama ya. Jadi kalau kita prakteknya syatibi dibaca dengan huruf sin. Baik, sebelum lanjut saya mau tanya ini ya, biar dipastikan paham semua. Perbedaannya ketika kita praktek Thariqah Syatibi dan Thayyibatun Nasr itu apa? Apa ada yang bisa jawab? Kalau alis, Iya. Bagaimana? bacaan alis mereka ada yang 2, ada yang 4. Kalau Ya. kita 4 semua, antara 4 dan 5. Ya, itu Thariqah siapa, Ibu? Ibu Kalau Zainun Nurstani ya. Kalau Asatibi itu kita 4 semua yang ada alis. Iya, Kalau Anasir itu ada yang 4, ada yang 2. ya. Bukan ada yang 4 yang 2 dilengkapi. Jadi memang aturannya baca yang alis tipis itu 2. Nah, gitu ya. Kalau yang alisnya tebal itu 4. Tebal. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Ini pastikan dulu, ini paham perbedaannya dulu. Ya, alhamdulillah. Atur nuhun Ibu Ya, paham. Zainul Nurstani. Ya. Tapi Ustadz selama ini kalau misalnya kita terus yang mad yang alis itu mad wajib, mad jais itu kita selalu diajarin 4 sama 5. Saya baru dengar ini kalau ada 2 gitu. Oh iya, ya memang itu berarti yang diajarkan itu tuh torikohnya Asyatibi gitu. Oh gitu. Iya, makanya kan tadi di awal saya katakan yang beredar di lembaga-lembaga tajwid itu adalah sebetulnya sedang mengajarkan ataupun mempraktekkan torikohnya Imam Asyatibi. Begitu. Berarti kita baca mad jais apa mad itu misalnya 2 harkat. Kadang-kadang kan banyak juga yang baca itu lewat aja bablas langsung 2 harkat gitu, enggak 4 sama 5 harkat gitu. Iya, makanya di sini kita perlunya belajar tajwid kan tadi bagaimana kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan periwayatan.
ya, Oh, yang ulama ajarkan kepada kita. Begini loh prakteknya gitu. Ya. Jadi fungsinya belajar Ustaz. tajwid itu seperti itu, bagian dari bagaimana cara membaca. Riwayatnya itu jelas. Ini kalau riwayat ini bacanya ini gitu. Maka sebetulnya gampang saja untuk Thariqah Hasatibi, yang paling mendasar sekali perbedaannya adalah tadi di bacaan mad, ya. Jadi yang jaiz kalau kita praktek Thariqah Thayyibatun Nasr gitu ya, yang jaiznya itu di ayun saja, dua harokat saja. Yang apa namanya? Yang alisnya tebal ya kita kalau di Maqdis misalkan ada lamain gitu kan, panjangnya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi itu sebetulnya tertibnya itu kayak gitu. Kita mencoba untuk tertib membaca Al-Qur'an seperti itu. Ya, jadi tinggal itu Berarti aja. dalam Torikoh apa namanya? Ustaz, Thayyibatun Nasr itu dua semua ya Ustaz ya? Berarti nggak ada empat, lima Tidak harkat ada, itu. tidak ada kecuali yang wajib saja. Yang lazim itu 6 begitu. Berarti cuma yang lazim aja itu enam. Sisanya itu Iya, dua semua gitu ya. Ustaz? enggak. Ada empatnya yang wajib, kan wajib 4. Oh, wajib empat. Kan bedanya jaiz sama wajib itu apa? Kalau Al-Qur'an Indonesia, kalau jaiz itu alisnya tipis. Itu aja bedanya. Kalau yang wajib itu adalah alisnya tebal. Itu Oh, bisa Ibu lihat di Al-Qur'an, dicek ya. Misalkan ya kalau Ibu lihat Al-Qur'an semua misalkan itu, lihat aja alisnya beda ya. Dan Ustaz. untuk perbedaan yang lainnya itu nggak banyak. Hanya ini salah satunya beberapa kalimat-kalimat yang ini ya, seperti itu. Ya, baik, Dan Ustaz. cirinya adalah kalau membaca Thariqah Thayyibatun Nasr itu, Ibu Bapak sekalian, salah satu menjadi perbedaannya adalah ketika di ayat-ayat khotam itu pakai takbir. Oh, Ya, sering kita dengarkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, atau La ilaha illallah akbar walhamdu Bismillahirrahmanirrahim, baru surat. Nah, itu sebetulnya salah satu ciri sedang mempraktekkan Thariqah Thayyibatun Nasr. oh, Jadi kalau secara periwayatan tidak nyambung juga kalau kita misalkan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba, dan seterusnya. Perhatikan ya-nya. Ya-nya itu kan alisnya tipis. Ya ayyuha itu majaiz. Berarti kalau pakai takbir dia prakteknya Thayyibatun Nasr, maka iya-nya di ayun saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, dan seterusnya. Itu tertibnya. Ya, bisa dipahami ya? iya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Yang kedua adalah tadi bastah. Ini sama di surah Al-A'raf, ini adalah sama dengan dibaca sin untuk Thariqah Syatibi dan sod untuk Thariqah Thayyibatun Nasr. Ya. Terus ada satu lagi sebetulnya hal yang sama ini adalah di surah Al-Ghasyiyah, bimosoi ya. Nah, untuk Al-Ghasyiyah itu sod semua, baik Thariqah Asyatibi ataupun Thayyibatun Nasr. Ya. Nah, kemudian untuk di At-Tur ya, ayat 39 ini dicatat. Penting banget nih. Di sini justru ketika kita membaca Thariqahnya Asyatibi, di sini justru sodenya diganti dengan sin. Ya. Jadi bukan al-musaytirun, tapi al-musaytirun. Musaitirun. Iya, jadi ibu bapak sekalian, diingat kalau kita lagi baca Thariqah Asyatibi nih, contohnya ketika yang alis, semua yang alis itu kecuali yang lazim dibaca 4 misalkan 5. Berarti kan kita praktiknya Asyatibi tuh. Nah, berarti ketika pada kalimat surah At-Tur ayat 37 ini jangan dibaca al-musaytirun. Maaf. Apa? Ya, Thayyiban Nasr. ya. Jadi maksudnya gini, untuk Thariqah Thayyibatun Nasr, maaf. Iya, Ya. Thayyiban Nasr. Ketika baca Thayyibatun Nasr, maka ini dibacanya bukan al-musaytirun, tapi al-musay. Ya. Tadi cirinya apa kalau Thariqah Thayyibatun Nasr?
cirinya Sod dan yang baca dibaca. yang Diawali jaiz dengan takdir. dua harokat. Oh, Ya. Baca mad jaiz dua harokat itu berarti dia prakteknya Thoriqoh Thayyibatun Nasr, maka surah At-Tur dibacanya dengan sin al-musaytirun. Ya. Nah, Izin bertanya Ustadz, ya gimana? tadi untuk Thariqah Thayyibatun Nasr itu majaiznya 2 harokat Betul, bacanya. Kalau untuk mad wajibnya berapa harokat itu? 4. Oh, 4 ya. Kalau yang Satibiyah mad jaiznya 2, 4 Enggak, atau 5? jaiz ataupun wajib 4 atau 5. Tapi As-Satibi sendiri bacanya 4. Ya. Tapi pada dasarnya 4 dan 5 boleh, baik Thariqoh Satibi ataupun Thayyibatun Nasr untuk yang wajibnya. Jadi kalau As-Satibi itu nggak ada yang 2 harokat. Oh, begitu ya. Iya, Ya, As-Satibi baik itu. Ustaz. Saya salah catat. Iya, Iya. baik. Turun nuhun, Terima Bu kasih Febrian. Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Ya. baik. Jadi sekali lagi ya, untuk atur di sini, kalau kita baca Thariqoh Thayyibatun Nasr, itu dibacanya dengan apa? 2 Dengan harokat. sin. Ya, dengan huruf sin. Baik. Lalu bagaimana ketika prakteknya ketika Thariqoh Asyatibi? Nah, kalimat yang ini yang al-musaytirun untuk atur itu 2 wajah Ibu Bapak sekalian. Dua wajah bacaan, maksudnya 2 bentuk bacaan. Ya, ketika kita prakteknya Thariqoh Asyatibi boleh dengan dibaca sin atau boleh dengan dibaca sod. Tetapi praktek untuk sod itu lebih masyhur. Untuk Satibi ya. Gitu. Jadi untuk Asyatibi tetap dibaca al-musaytirun seperti itu ya. Baik, kita coba baca di sini ya. Satu, kata Yabsut menurut riwayat Hafs Thariqoh Asyatibiyah, kata Yabsut itu yang terdapat pada surah Al-Baqarah itu dibaca dengan huruf apa? Sin, gitu kan? Kemudian 2, kata Bastotan dibaca dengan huruf sin juga ya, untuk dokter Asyatibi. Kemudian ketiga, kata al-musaytirun menurut riwayat Hafiz Thariqoh Syatibiyah, kata al-musaytirun itu dibaca dengan sod Sin. juga dengan dibaca sin. Sin. Tetapi apa Ya. tadi? Bisa yang dua ya. lebih Sod masyhur, lebih sod. Masyhur. masyhur seperti itu ya. Nah, itu tentang cara membaca huruf sin ataupun tanda Al-Quran yang ada sod yang ada tanda sin di atasnya. Ya. Ya. Baik, apakah Afwan, izin sudah? bertanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Siapa Ibu Hedi? Ya, silakan. Iya, makasih Ustadz. Yang Sama-sama. tadi yang bisa dibaca 2 untuk Satibiyah hanya di surat Atur aja atau ada di surat lain Ustadz? Ya, jadi kalimat yang ini hanya ada di 4 tempat. Ya. Tadi Al-Baqarah, kemudian Al-A'raf, Al-Ghasyiyah, Atur. Jadi artinya cuma itu saja. Nah, maka berarti cuma ada di Atur saja. Caranya kita untuk mempermudah, misalnya kita nggak bisa menghafal surat-surat apa aja, caranya membedakannya bisa dibaca dengan 2 sin atau sod itu gimana Ustadz tuh? Ya, caranya sih cukup dengan, kan ini kalimat kan tidak ada lagi di kalimat-kalimat yang lain atau surah-surah yang lain. Ya. Jadi intinya cara mengingatnya adalah kalau Al-Qur'annya ini ya, kalau Al-Qur'annya penandaannya benar, biasanya tanda sinnya di atas semua rata-rata untuk yang dibaca sin ya. Tapi untuk Al-Musaytirun itu sinnya di bawah biasanya. Sinnya di bawah. Itu nanti bisa dicek ya, dicek. Siap Ustadz. Ya. Oke, Ntar saya makasih coba. banyak Ustadz, Iya syukron. itu. Jadi berarti cuma diatur saja,
tinggal dibaca sin saja. Dibaca sod. Ya, jadi kan Ibu prakteknya selama ini belajarnya kan yang jaiz atau wajib kan baca 4, 5 semua kan itu ya. Berarti kan asyatibi. Ya udah sederhananya adalah Iya. untuk yang ini dibaca sin semua. Kecuali al-musaitirun Oh, dibaca siap. sod. Itu saja. Iya, iya. Oke, Ustadz. Syukron, Ustadz. Afwan, baik. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya untuk perubahan huruf set jadi sin itu apa tidak merubah maknanya Ustadz? Ya, secara makna sih insya Allah tidak berubah ya. Karena dalam riwayat, ya tentunya ketika ada perubahan, ada yang maknanya berubah, ada yang maknanya tidak ya. Tapi lebih kepada misalkan kepada dialek orang Arab sendiri yang kadang dia susah melafalkan huruf tertentu, ada kasus-kasus tertentu ya, intinya ada seperti misalkan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu juga untuk riwayat yang lain nggak dibaca dengan shad ya. Kalau kita baca misalkan Hafs an Asim gitu ya, ataupun Syu'bah sama ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau riwayat Hamzah, Khalaf dan Hamzah itu ihdinas siratal mustaqim. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Jadi bahkan ada yang lain dibaca sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada ya. Jadi intinya ini bagian yang tidak merubah arti seperti itu. Mungkin itu wallahu alam bisawab. Syukran Ustadz. Afwan. Baik, ada lagi yang lain? Ini waktunya apakah masih ada? Masih ada Ustadz. Masih ada ya. Ya. Baik. Ya, kita praktek ya. Mudah-mudahan atau kita lanjut saja ke materi berikutnya nih. Boleh Ustadz. Lanjut Praktek Ustaz. dulu, Ustadz. Praktek Ustaz? dulu. Boleh Ustaz satu? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz, saya baru gabung. Iya, Ya, selamat ini datang. saya pengen nanya ini Ustaz, untuk penyebutan do itu boleh berharokat domah, boleh dibaca do, begitu Dan aja fathah Ustaz. itu ya. Berharokat domah, boleh dibaca do dengan harokat fathah. Iya. Iya, gitu aja Ustaz. Itu hanya ada kasus Ibu ya. Tidak semua dhad itu dibaca dengan fathah atau dhammah. Tapi itu hanya ada satu kasus di surah Ar-Rum kalau tidak salah ya. Dha'fan, dha'fin, dha'fun gitu kan ya. Nah, Iya. itu saja sebetulnya hanya di kalimat itu saja yang dimana dhad itu boleh dibaca ini ya. Baik, sebentar saya lihat ya catatannya untuk saya sendiri sebetulnya pernah mungkin ketika apa ya, ketika terjadi gempa di mana, di Sukabumi atau di mana ya, ketika live gini tiba-tiba gempa itu kalau nggak salah malam minggu, tahun baru, ketika malam tahun baru ada yang pernah ikut gabung nggak? Saya pernah ngisi di sini. Kurang tahu Tidak sih. ada? Kurang Ya, tahu. cuma saya ikut di gempa. Ikut Ibu ya, gitu ya. Itu salah satu materi yang saya share juga beberapa perbedaan yang sudah berbahasa Indonesia ya. Apa namanya? Thoriqoh antara Thoriqoh As-Satibi dan Thayyibatun Nasr ya, seperti itu. Jadi apa namanya itu bisa sebetulnya bisa dilihat di situ ya. Gitu. Bentar. Ini saya coba cari Bu ya. Ustadz, Tentang apa saya potong ya? ya. Untuk penyebutan ini Ustadz, ghairil mal, seharusnya dia kan malbu. Dia Mm-mm. tapi dia disebut maldu, maldo.
Oh itu ya. Jadi Iya, oh khusus untuk gitu. Ya jadi kalimat itu kalau aja untuk Ustaz. Al-Fatihah sendiri ya itu domah, itu domah dibacanya. Nah kalau Domat yang itu. boleh, iya, kalau yang setahu saya adalah yang boleh dibaca domah atau fathah itu hanya di surah Ar-Rum. Ya Mm-mm. untuk selain itu tetap dibaca domah. Ah, Ya jadi perbedaannya nih itu bukan di dotnya, tapi tadi bagaimana ada yang di huruf sod, ada yang dibaca dengan sin, ada yang dibaca sod, ada yang dibaca dengan imalah. iya. Imalah itu dalam toriko, bukan imalah, maaf, apa namanya, ismam. Ismam. Ya. Ismam dalam torikoh ataupun riwayat Hafan Asim itu kan kita ketahui hanya ada di surah Yusuf Iya, Ustaz. ayat 11, ya kan? Iya. La ta'manna dibaca dengan ismam, la ta'manna, gitu kan? Itu ismam, menampakkan domah, isyarat monyongnya itu tanpa terdengar suara domah. Tapi kalau ismam Hmm. dalam riwayat yang lain ataupun qiraah yang lain bukan demikian juga, namanya sama ismam. Tapi bagaimana prakteknya adalah menggabungkan dua huruf secara gerak bibir tapi suaranya satu. Contohnya tadi antara ari bibir gerak bunyi sod tapi suaranya terdengar bunyi zai. Ihdina zirata ziratal ladzina an'amta alaihum, bukan alaihim, ya, alaihum. Itu salah satu. Jadi yang saya ketahui dari itu. Jadi untuk dot tetap baca du ya. Jadi Iya. ghairil maghdubi alaihim. Gitu. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau nanya. Ya. Berarti yang saya pernah dengar di YouTube yang saya sudah baca Al-Quran itu dia mat jaiz mat wajibnya dibaca 2 harokat, berarti dia pakai yang torikoh itu ya, yang apa? Satu Ya, lagi ya, Thaibatun yang Nasr. iya Thaibatun Nasr berarti ya Iya. itu ya. Tapi wajibnya sih kayaknya Oh, 4. pantesan saya Ya, pikir kok. wajibnya tetap 4. Oh, oh iya ya, pantesan kok ini sebentar banget Nah, iya itu bacanya jadi nggak panjang. torikohnya Saya ini. juga baru tahu Jadi itu. ada. Makanya ada kasus Ibu Oh ya. iya. Kasus Ustadz, iya. Ustadz di Indonesia gitu kan ketika dia umroh di Madinah itu kan suka banyak halakoh ya, syekh-syekh. Dia di Indonesia itu kan belajarnya itu kan asatibi nih karena memang di lembaganya yang beredar asatibi. Dia setoran bacaan kepada salah satu syekh dan itu ditolak. Ditolak. Oh, bacanya ini ya. Kalau ini mah maaf bukan di sini. Halakohnya itu di sana tuh di syekh yang sebelah sana. Dia sedang praktek Thariqah Asatibi. Kalau di sini mah Thaibatun Nasr. Kayak gitu. Jadi bagaimana intinya kita mencoba membaca Al-Quran itu sesuai dengan periwayatan. Kira-kira seperti itu. Jadi tertib lah gitu. Jadi nggak asal baca. Itu bagian dari kenapa tujuan kita belajar tajwid seperti itu. Bukan hanya sebatas ya tentunya tebal tipisnya huruf dan sebagainya itu pasti ya. Mungkin begitu mungkin ya. Wallahu Ya, a'lam syukran bishawab. Ustaz. Iya, terima kasih banyak Apa Ustadz. ya? Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini di Jambi ya, Masya Allah. Kalau kita baca cepat itu kan kadang tuh kan baca jaiznya 2 tuh saya pernah dengar. Iya. Pernah nanya juga. Itu gimana itu Ustadz? Kalau dia lambat dia pakai jaiznya itu 4 atau 5. Iya, jadi gini, mau irama cepat, mau irama lambat, mau irama sedang, ketika kita prakteknya memang torikoh thayyibatun nasr, berarti yang jaiznya itu tetap 2 harokat. Maka saya sendiri Ibu ya, walaupun ketika mengajarkan torikoh asyatibi, karena apa namanya, memang lembaga itu jelas-jelas ya, apa namanya, yang ini adalah asyatibi. Makanya termasuk apa namanya ketika ngajar di awal itu saya sampaikan bahwa yang akan kita pelajari adalah torikonya asyatibi sehingga panduannya begini 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 ya. Tapi praktek sehari-hari itu saya nggak pernah pakai toriko asyatibi
Saya prakteknya Thariqah Thayyibun Nasr. Kenapa? Karena bagian dari ngejar target. Apalagi Iya. sekarang Ramadan, kejar target nih, pengen khatam sekian. Ya udah saya baca Thariqah Thayyibun Nasr. Sehingga apa? Untuk yang jaiz-jaiznya saya baca 2 harokat saja. Enggak misalkan wa ma Oh ya, unzila ilaika wa ma unzila min qablik, enggak gitu. Saya baca wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Ya. nggak masalah Artinya ya Pak. iya. Gimana gimana Ibu? Nggak masalah itu. Karena kan kita biasanya pakai Toriko Satibia ya. Ya. Ya Terus enggak masalah. dibacakan. Silakan. Kalau ngajari silakan pakai itu. Makanya di sini tadi saya katakan sebetulnya enggak banyak perbedaannya. Yang paling kental sekali perbedaannya di mat saja. Sisanya adalah beberapa kalimat-kalimat yang salah satunya wayab soto. Ya seperti itu. Ya. Jadi ibu bapak sekalian ya boleh nanti minta ke Ustadz Ari ya. Ustadz Ari apakah bergabung? Ya, rupanya tidak bergabung. Ibu boleh minta kopiannya ataupun apa gambar sih bentuknya ya, bentuknya gambar untuk kita perbedaan. Oh ini Thariqah Thayyibatun Nashar ini bedanya di kata ini saja. Jadi nggak banyak sebetulnya ya, nggak banyak. Ya, paling lebih ini adalah praktek itu saja di mad saja seperti itu. Ya, jadi insya Allah nggak banyak. Yang sebenarnya praktek itu aja. Ya, seperti itu. Kalau Baik, untuk napas nggak nyampe gimana Tat? gimana? Kalau napasnya nggak nyampe, Ya kalau nggak itu nyampe itu masuk kembali aja. kepada bab wakaf beda lagi Bu ya. Bab wakaf dan ibtida itu ya tentunya pembahasannya jauh lagi. Intinya adalah berkenaan dengan nafas, ya ujung-ujungnya adalah idealnya kita tahu bagaimana cara berhenti dan memulai pada kalimat yang baik. Karena ketika kita sembarangan berhenti, maka nanti maknanya akan berbeda. Kira-kira seperti tujuannya berbeda. Ya. Tetapi lagi-lagi itu bacaan Toriko Asatibi dan Thayyibatun Nasr. Nah itu ya. Karena apa namanya saya pernah ngisi itu. Jadi kalau ibu nanti sudah punya itu ya tinggal lihat namanya praktek. Nah ini bentuknya sedikit ya. Ini deh. Nah ini ya. Itu saya pernah ngisi ini. Nah, nanti itu tinggal lihat aja apa namanya perbedaannya di mana bedanya saja. Tapi nggak banyak ya. Intinya nggak banyak. Yang lebih ini lebih terlihat adalah perbedaan di panjang pendek saja berkenaan dengan majai dan wajib. Ya, Allah alam bisawab. Kalau wajib kan tetap 4 atau 5 ya Tat. Iya betul kalau wajib ya. Jadi masa Nah, jadi jaiznya itu. iya. Nah jaiznya itu yang berbeda di antara Thariqah. Kalau asatibi ikut wajib, mau jaid mau wajib panjang 4 sampai 5 harokat. Karena Kalau itu asatibi Tat, 2 harokat gitu. wajib sama lazim. Kalau lazim beda lagi Bu. Wajib sama jaiz. Kalau lazim itu mutlak 6 ya. Iya. Iya. Kalau lazim Harus itu yang alisnya bertemu alisnya bertemu tasdid dan bertemu sukun. Itu lazim. Ya. Itu harus 6 itu. ya Ustaz. Kecuali yang lazimnya di lazim harfi. Untuk Thariqah Asyatibi khusus untuk huruf ain ya, itu boleh dibaca 4. Ya. Dicatat boleh yang lazimnya lazim harfi ya. Lazim harfi. Kan lazim itu ada filmi atau kalimi, ada yang harfi. Ya. Yang harfi itu adalah pada huruf-huruf muqatta'ah
ya, yang kam asal nakos atau istilah yang di Indonesia itu lebih dikenal dengan nakus asalukum, itu adalah kan lazim harfi itu 6. Nah, tetapi untuk Toriko Asyatibi, catat, khusus untuk huruf ain boleh 4. Ya. Huruf ain saja boleh dibaca 4. Misalkan kaf ha ya ain, potong aja 4 harokat, jangan 6. Yang lainnya tetap 6 gitu. Ya, bingung nggak? Jadi melebar kemana-mana nih. Bingung tidak? Ya, Lumayan Tat. lumayan ya. Bingung, belum Perbedaan tahu banyak itu. juga. Ya, Bingung intinya Ustadz karena belum hafal satu-satu. iya. Intinya yang tadi kan cuman ada berapa ayat? Ada 3, ada 4 ya. Kembali kepada sin itu, intinya ada di luar surah atur. Kalau asatibi itu dibacanya sin. Ya. Kalau atur boleh dengan sin atau boleh dengan sod. Tapi sod lebih utama. Tetapi kebalikannya, gitu. Kebalikannya asatibi kalau taibatun nasr itu sod, ya sod sin gitu yang aturnya gitu ya. Ustadz, Iya, Tariqah Satibia itu kan kalau huruf muqatta'ah ain bisa 4 harokat. Tapi kita iya, biasanya bacanya 6 Tat. iya. Makanya kan tadi boleh 2, boleh, maaf. Untuk asatibu pilihan ada 2 wajah, 2 wajah. Boleh Boleh 6, boleh 4. boleh 4 gitu. Oke. Ya, maka kalau napasnya pendek, kita prakteknya asatibi, kurangi saja 2 harokat untuk huruf ainnya. Ain saja ya, yang lain tidak. Ya. Tetapi kalau Iya. Taibatun Nasr, tetap ain dibaca 6. Begitu. Baik, ada yang lain? Masih ada waktu kah? Masih Sampai ada jam Ustadz berapa kita? sampai jam 9 lebih 30 menit Ustadz. Assalamualaikum Oh Ustaz. iya. Ya. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau, mau bertanya Ustaz, dari Oh, tampilan di silakan. layar itu, Ya, surat yang pertama Al-Baqarah ya, surah 245. Al-Baqarah. Ya. Surat yang kedua surat apa Pak Ustaz? Ayat 69. Ayat 69 itu adalah surah Al-A'raf, Ibu. Oh, Al-A'raf. Surat yang terakhir surat At-Tur. Surah At-Tur ayat 37. Ah, tapi Ustaz bilang tadi ada 5, ini baru 3. Ada 4 bukan 5. Ada 4. Satu lagi surat apa Pak Satu Ustaz? laginya Nggak itu nampak di surah layar. Al-Ghasyiyah. Oh, Nah, Al-Ghashiyah. itu kan ada surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghashiyah ayat berapa Pak Ustaz? Al-Ghasyiyah itu entah, saya lupa lagi ayatnya Ibu ya. Yang ini bimusol illa man Iya, tawalla iya. wa kafar, selanjutnya itu. Ya, ada kalimat bimusaitir. Oh, Bimusaitir ya. Iya, Hampir sama dengan surat At-Tur tadi Pak Ustaz. iya. Bimusaitir. Hanya saja kenapa di sini tidak dimasukkan, ya. Ini kan buku panduan yang punya Makris ya. Karena memang baik asatibi ataupun Thaibatun Nasr itu dibaca shad semua. Oh Iya, gitu. makanya Oh iya. di situ Syukran Pak Ustaz. ya afwan. Makanya di Nah, situ tidak ditulis huruf sin di depan, di atasnya gitu untuk al-ghasyiyah begitu. oh iya iya. Oh iya Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, ya sami ternubu husnida ya. Syarbain, silakan. Ada lagi? Ustadz, boleh nggak saya bikin kesimpulan sendiri? Maksudnya ngambil gampangnya aja kan? Ya, gimana Selama ini coba? kan selama ini diajarinya di belajar tajwid ya di apa di tempat saya kan diajarinya mad wajib jaiz itu 4/5. Iya. Terus di Al-Quran itu juga kan ditulis huruf di atas huruf shad, huruf sin. Iya. Jadi saya pikir daripada saya pusing dibaca sin semua gitu aja, boleh nggak saya berkesimpulan seperti itu gitu? Ya, kalau kita sudah belajar tajwid dan kita mengetahui aturan baca yang sebenarnya sih sebetulnya nggak begitu kalau sudah tahu mah. Begitu. Iya, kecuali memang yang kita tidak tahu, belum pernah belajar, kita blank, ya mungkin beda lagi kasusnya. Tapi kan ini bagian dari tujuan kita belajar tajwid itu kan tadi apa? Bukan hanya sekedar
kita mencoba memperbaiki lisan kita agar tidak kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka kita mencoba bagian dari tujuan kita mempelajari tajwid adalah kita mencoba membaca Al-Quran itu sesuai dengan periwayatan, begitu maksudnya. Jadi usahakan kalau sudah tahu mah gitu. Dan nggak gampang kan, nggak banyak kan, nggak susah, cuma itu doang, cuma disuruh atur doang. Iya, iya. Pokoknya yang lain dibaca sin kecuali diatur itu, dibaca sod. Dan kalaupun kan tadi yang masyhur itu kan ya baca torikoh ini kan ya, kan baca torikohnya asatibi tuh. Asatibi. Kan yang penting diganti dengan sin yang lain. Khusus untuk Iya. atur dibaca sesuai dengan tulisan aja. Kan tulisannya sod itu gampang ngapalinya. Tetap. Iya, gitu aja ya. Iya, iya. Oke, Gitu. makasih. Sama-sama. Baik, ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita manfaatkan waktu untuk berlanjut ke materi selanjutnya. Maaf, Ustaz. Ya, gimana? Nanya, Silakan Ibu Dini di Jambi, silakan. IFA itu gimana, Tat? Gimana? Untuknya itu kita boleh 2 nggak lamanya? Bisa diulang apa pertanyaannya? Bisa 2 ya, Tat? Yang mana? IFA. IFA itu kan ditahan agak lama ya, Tat? Oh, ikhfa. Minimal 3. Iya. Iya. Maksudnya boleh 2 itu gimana maksudnya? Tariko apa, Tat? Baca ininya gitu ya, Iya. ditahannya. Iya, ditahannya itu bisa 2 aja nggak, Tat? Ya, memang ditahannya memang 2 harokat, Ibu. Ya, dibaca memang 2 harokat. 2 kan nggak terasa, Tat. Biasanya itu penahanan itu 3 atau lebih lah gitu. Ya, jadi secara penambahan sih 2 harokat, Ibu ya. Secara penambahan 2 harokat untuk menampakkan menampakkan gunahnya itu 2 harokat. Ibu. Maka justru salah satu kesalahannya adalah ini sebenarnya kesalahan yang khafi ya, enggak bukan kesalahan yang jali gitu kan. Ya, itu ya tergesa-gesa, itu kesalahannya itu saja sebetulnya ya untuk ikhfa itu. Semua yang kaidah gunah ya, bukan hanya ikhfa itu ya. Yang ada kaidah gunah itu kan bukan hanya ikhfa. Ada idgham bi gunah, ada idgham mislain dan sebagainya. Itu ada kaidah gunahnya. Maka kaidah gunah itu adalah dibaca dengan ditahan 2 harokat gitu. Nah, kesalahannya kan sederhana sebenarnya karena dibaca tergesa-gesa saja. Kalau 2 itu kelihatan cepat. 2 itu 2 harokatnya bukan berarti kan 1 harokat. Jadi 2 harokatnya itu dua penambahan ditambah yang aslinya. Jadi 2 ketukan lah kira-kira gitu. Jadi misalkan in kuntum gitu. Milko seperti itu. Jadi 2 harokat itu kayak gitu. Jadi kesalahannya tergesa-gesa. In kuntum gitu. Jadi ya kita mencoba seimbang ya, mencoba seimbang walaupun ternyata kalau kata guru saya ternyata yang sulit itu adalah mempelajari atau mempraktekkan seimbang baik mad ataupun gunah ya. Konsisten ya Ustaz ya. Iya itu ternyata yang beliau sudah bersanad gitu kan, beliau cerita kepada saya ketika ijazah itu turun ya, walaupun tidak menjadi mutlak gitu ya, jadi harus gini, cuman koreksi terakhir katanya itu di panjang mad itu ternyata yang kadang kurang 1/4 ketukan ada gitu, walaupun tidak menjadi persoalan penting, dia boleh-boleh saja, tapi intinya ya kalau bisa sih dilatih sampai seimbang, maka di situ dah latihan ketukan itu ya, ketukan dilatih sampai kuat, ketika sudah kuat nanti feelingnya itu udah terbiasa gitu, terbiasa feelingnya itu dengan ketukan-ketukannya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsinya ketukan itu untuk melatih keseimbangan panjang, makanya ditahan gitu kan, seperti itu. Walaupun bisa-bisa saja nggak perlu dengan ketukan, yang penting bisa seimbang, intinya ada ditahan nggak masalah. Itu kan bagian dari solusi
musik saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mau Ya, praktek dulu untuk bacaan yang dua thoriqah tadi biar lebih paham. baik. Ya, ya. Berarti kita prakteknya surah Asyatibi ya. Ini yang diawali latihan itu kan surah Al-Baqarah ya di Betul, sini. betul Ustadz. Baik. Berarti untuk huruf sodnya dibaca dengan huruf Sin. sin ya. Gitu. Iya, kayaknya ini kita coba latihannya adalah mau semua atau kira-kira diambil yang pentingnya saja. Yang penting Yang ada madnya aja, Ustadz. Terus ke sininya juga gitu kan. Saya kan oh, panjang madnya itu harus paham juga Ustadz. oh baik ya, Ya, baik. Ya, mad berarti jaiz harus sama dari mad wajib dari itu. dari awal berarti ya, dari Afwan, mangdaladzi ya. Ya, Afwan Ustaz, Al-Baqarah ayat, gimana? Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Al-Baqarahnya? Ini ada Al-Baqarah di itu ayat layar kan? 245. Nah, ini nih, Oke. nih. Di sini ada di awal. Nah, itu ya, 245 wayab Ayat suh. suku, Nah, rizqo. ya, baik. Berarti apa yang harus kita kejar? Yang harus kita kejar adalah ya kita belajar makhorijul huruf. Huruf. Gitu. Masalahnya adalah kita paham ini dibaca sin, ini dibaca sod, kalau ternyata ketika praktek sama aja nggak ada bedanya antara huruf sin dan huruf sod gitu kan. Nah, berarti ini pemancing saja bagaimana kita harus belajar ini. Baik, kita satu ayat saja ini ya, berarti di situ ada mad jaiz ya. Ya, Ya, kalau secara nama sih namanya mad silah qasirah oh gitu ya. kan ya. Oh, Ya, qasirah. Oh tapi ya. ini masuknya jaiz gitu. Ya. Jadi secara mad itu kan panjang. Ada qasr itu 2, ada tawasud itu 4, tul itu 6, seperti itu ya. Nah, jadi ketika wajib itu berarti dia wajib apa namanya 4. Nah, kalau jaiz itu artinya boleh 2 gitu, seperti itu. Jaiz itu boleh 2 secara penamaan itu ya. Kenapa dikatakan jaiz itu artinya boleh 2 bacanya ya. Gitu. Iya. Baik, pertama Baik. kita praktek thoriqah asyatibi ya. Berarti yang jaiz panjangnya berapa? 2. 4. Yang Empat. yang jaiz. Yang jaiz Oh iya ini iya. kan ada kalimat Betul. man Betul, empat. dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ini jaiz maksudnya. Iya betul. Berarti kita praktek thoriqah asyatibi dulu. Berarti ini dibaca berapa? 4. 4. 2 harkat ya, 4 ketuk. Jadi 4 harokatnya dengan 2 ketukan saja Ibu. Kita baca 4. Kita baca 4. Ya, biar gampang. Karena kalau ngetuk 4 ini susah seimbangnya. Maka dengan 1 2 itu berarti lahu a itu 4 ya. Jadi yang 2 harokatnya kita dengan 1 ketukan. Berarti lahu a seperti itu ya. Baik. Kita perhatikan ya. Ikut Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapin nafasnya ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah.
katsirah. من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه له Kasiro. Terus ini dibaca wa ya, jangan wo, jangan wallo, tapi wa. Wa-nya jelas. Wa wallahu yaqbidu wa yabsutu. Pakai sin. Ya. Baca slodan. Ya, silakan. والله يقبض ويبسط Baik. Wayabsut. ويبسط Ya. Pakai sin. Wa yabs tipis su. Ada nggak? Ilahnya ada nggak? Bukan su tapi ini loh. Wayabsut. Wa yabsutu. Wayabsut. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Nah, itu praktek untuk asatibi. Mau langsung latihan, ada yang mau coba atau praktekkan dulu langsung dua. Sekarang praktek yang Thaibatun Nasr. Atau satu dulu praktek. Ya. Langsung aja Ustaz, waktunya Kalau ada cukup. waktu, kita praktek yang keduanya, yang menggunakan Thoriqoh Thaibatun Nasr, gitu ya. Baik, mangga dibuka siapa yang bersedia, yang mau mencoba ya, sebutin dulu namanya biar nanti tidak berebut ya. Yang itu silakan. Saya Yani Ustadz. Boleh? Ya, silakan, boleh, mangga Ibu. Ya, silakan baca. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sebentar. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Iya, alhamdulillah. Bagus ya. Jadi shotnya dibaca dengan huruf sin. Iya, alhamdulillah. Bagus Ibu Yani Mulyani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Saya lagi, Ya, Pak Ustadz, silakan. saya Ya, Pak. Sofia. Oh iya, silakan Ibu Sofia. Selanjutnya tadi ngacung Ibu Erni ya? Iya. Ah, iya, silakan Ibu Sofia dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu afan katsira. Baik, bisa diulang Ibu di lahunya. Jadi fayudha'ifahu. Dari Fayudha'ifahu. fayudha ya. Iya, Ya. silakan. Fayudha'ifahu lahu afan katsira. Terus Yaqbidu wa wallahu kelewat Ibu. yabsuta. Wallahunya Lewat ya? kelewat. Iya. Soalnya nggak ada. Oh ya. Wallahu yaqbidu wa yabsuta. Wa ilaihi Baik, turja'un. alhamdulillah, barakallahu fiik. Iya, bagus ya. Ya, Terima kasih iya, Ustaz. sin, ingat dibaca sin gitu aja. Ya, Ibu Erni Sin, silakan iya. tadi mengacungkan, silakan. Saya coba ya Iya, Ustadz. iya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Baik, bisa ditipisin lagi untuk slide-nya dibaca sin. Ya lebih ya sudah bagus sebetulnya, cuman biar lebih terdengar jelasnya. Ya, Ustaz. Wallahu Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Bagus ya. Ya, bagus dibaca sin ya. Baik, sebelum lanjut perhatikan eh, bisa ada gambar saya ada di layar tidak? Ustaz. Ada Nah, Ustadz. caranya adalah untuk membedakan sederhana saja dulu lah. Untuk membedakan antara huruf so dan sin, senyum aja. Jadi wayabe, nah, wayabe suko tipis. Jadi su wayabe suko. Ah, jangan wayabe su. Ah, itu berarti so itu. Ya, itu Jadi harus sederhananya senyum gitu ya aja. Ustadz. Iya, itu solusinya lah kira-kira. Jadi disenyuminnya ada gitu Ditarik ya. ya. Jadi Kayak wayabsu, jadi wayabsu. tarik aja wayabe. Kan kalau sin mati kan gini. Sin. Su wayabe suko. Ah, gitulah kira-kira ya. Itu untuk latihannya. Untuk membedakan antara sin dan sod. Jadi itu ya. Jadi gerak bibir ini sebentar ya. Gerak bibir ini menentukan loh. Termasuk ketika baca surah Al-Fatihah ya. Misalkan ihdinas siratal, kalau musta itu berarti sod praktiknya. Maka harus sendiri. Coba coba gini ini dulu dipotong dulu coba nah jadi kita musta itu ya jangan terlalu cepat ihdinas siratal mustaqim itu berarti maknanya maka senyumin dulu ibunya monyong ihdinas siratal mustaqim itu ya. Nah, itu. Jadi pentingnya belajar makhorijul huruf, pentingnya belajar tajwid itu di sini. Ya. Bagaimana agar huruf-huruf tertentu tidak tertukar. Ya, jadi kalau cepat musta itu berarti short praknya. Kalau sinnya sin musta. Ini pun sama ya besupo. Ah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. selamat praktek. Sama-sama. Baik, ada lagi yang mau latihan? Mau mencoba? Ada waktu berapa? 2 menit lagi. Ustaz. Saya Ustaz. Coba. Silakan Ibu Risna. Ya, Anmas, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون صدق Ibu, maaf diulang. Wa-nya kelewat. Wa ilaihi, wa-nya tadi nggak kebaca. Wa ilaihi turja'un. Iya, alhamdulillah ya. Ya, jadi tadi sempat nafasnya terputus ya. Kalau nggak kuat berhenti aja dulu. Fayudha'ifahulah atau fayudha'ifah gitu ya. Baru disambung lagi. Jadi itu ya. Baik, karena waktu kita terbatas ya. Jadi sedikit tentang agar memicu saja bahwa fungsi belajar tajwid itu bukan hanya sebatas tahu idhar idgham sebagainya. Salah satunya adalah kita mempelajari tentang apa namanya waqaf ya. Sama halnya seperti ini ya.
berhenti kapan, itu apa memulai kapan, itu tentu ada panduannya ya, kira-kira seperti itu. Baik, intinya itu saja yang mohon maaf ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, alhamdulillah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tutup dulu dengan doa. Ini betul ya, waktunya habis ya, betul tidak? Betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Iya. Baik, saya tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Ustaz. Terima Afwan. kasih banyak, Ustaz. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah. Terima Ustaz. kasih, Pak Ustaz. Sifa. Kapan Tat? Kalau bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. ngaji. Izin Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan Tat? Bisa enggak itu minta rekamannya Tat? Oke, terima kasih Rekaman banyak Buat itu untuk nanti review. itu ya ke sobat ngaji ya. kalau rekaman. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Jumali yang sudah Sama-sama. memaparkan materinya. Insya Allah bermanfaat sekali, tidak untuk Sifa pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi makin tahu, dan bisa sama-sama diterapkan pada bacaan ayat Al-Qur'annya sehari-hari ya. Oke, baik itu saja. Nah, untuk Bapak Ibu yang telat bergabung, jangan khawatir. Insya Allah untuk rekamannya akan Siva bantu sharekan. Jadi nanti bisa ditonton kembali untuk rekamannya ya. Seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu semua ikuti program Ramadan bersama Sobat Ngaji di setiap subuh dan paginya. Untuk subuh ada jam 5 sampai jam 6 pagi kelas tilawah. Dan di jam 8 sampai jam 10, setengah 10 itu kelas tahsin akbar seperti ini. Dan satu lagi ada kelas makomat di Bada Asyar jam 4 sore. Dan untuk jadwal makomat untuk saat ini hanya ada di jadwal hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Insya Allah hari besok ada kelas makomat setelah Bada Asyar ya, seperti itu. Mohon maaf, Gimana Ibu? semuanya ada rekamannya enggak? Ada Soalnya Ibu itu, Yuni, ada. waktunya berbenturan dengan kegiatan Ada Ibu Yani, anak. insya Allah ada. Untuk rekamannya Ya, udah terima Siva kasih. bantu sharekan sebelumnya di grup ya Bu ya. Nah, Ya, untuk terima kasih yang banyak. pagi ini juga akan Siva bantu sharekan. Seperti itu. Ya, Mungkin terima kasih banyak. itu saja yang dapat Siva bisa bantu kirim sampaikan. jadwalnya. Oh iya, baik Ibu, nanti Siva bantu kirimkan juga untuk jadwalnya ya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir, bergabung menyimak bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semua, Siva mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran Mbak Siva. Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Duluan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih. kok enggak ditutup. Waalaikumsalam.